Novel Raja Tertinggi. Bab 901. Saudara Sucen, jadi sekarang kita kembali. Saya khawatir cahaya surga akan segera dimulai. Kembali. Kakak Omi, kita sudah berada di kota bawah tanah ini selama 10 hari. Kita belum makan selama 10 hari. Dan meskipun kita adalah praktisi seni bela diri, kita sudah lapar dari depan. Omi tertawa, sangat ingin kembali, aku baru saja memulihkan kekuatanku, dan aku bahkan belum menunjukkannya secara besar-besaran. Apalagi yang ingin kau pamerkan kehebatanmu? Karena cacing kaisar tidak terlihat, apakah saya masih dapat menemukan cacing kaisar di beberapa titik? Kakak Omi, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada satu kaisar Wom di kota bawah tanah? Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang aku telah berubah pikiran. Sebelum aku hanya mendengarnya. Sekarang setelah aku menemukan bahwa cacing kaisar tidak terlihat, hanya mungkin orang yang sampai pada kesimpulan ini tidak menemukan bahwa cacing kaisar tidak terlihat dan kemudian kebetulan bertemu satu, dan kemudian tidak pernah menemukan yang kedua setelah itu, itulah mengapa dikabarkan bahwa hanya ada satu di kota bawah tanah. Ini tidak seperti ada dua harimau di satu gunung. Saya tidak yakin aku percaya itu. Baiklah, kalau begitu mari kita cari lebih banyak. Jika kita benar-benar dapat menemukan lebih banyak maka itu akan bagus. Selanjutnya, Omi terus menggunakan metode yang sama, karena memahami fitur, tembus pandang, memberi Omi banyak pengalaman dalam menangkap cacing kaisar. 10 jam kemudian, haha kita sudah menangkap yang ke-17, jadi terus cari lagi. Kak Omi, kita sudah pergi 2 kali, kurasa tidak ada lagi. Kita harus terus mencari walaupun tidak ada, apalagi hanya 17 tidak cukup untuk dibagikan. Kata Omi, Kak Omi, bagaimana kamu ingin membagikannya? Apakah masing-masing dari temanmu itu memakannya? Benar, juga, kamu dan kakekmu, setidaknya pastikan kamu memiliki masing-masing. Bagaimanapun juga ini ada di dalam kekaisaran Gomora. Terima kasih. Omong-omong, Saudara Sucen, saya punya pertanyaan. Tolong katakan. Kamu mengatakan bahwa mengambil satu kaisar serangga dapat meningkatkan umurmu selama beberapa dekade. Jadi jika kamu mengambil 10 serangga kaisar, dapatkah kamu meningkatkan umurmu hingga ratusan tahun? Omi tertawa, pertanyaan tingkat rendah seperti itu bermakna untuk ditanyakan apakah menurut Anda itu mungkin. Bukannya serangga kaisar ini adalah pil abadi, menurut Anda, jika saya memakan 10.000 serangga kaisar, bukankah saya akan abadi? Selama-lamanya, kakak Omi, sepertinya aku masih belum mengerti. Oh, sederhana saja, barusan kamu bilang kamu lapar, kan? Jadi, sekarang aku memberimu semangkuk nasi, apakah kamu tidak akan langsung lapar? Jika kamu diberi 100 mangkuk nasi, maukah kamu tidak harus makan selama sebulan? Bagaimana mungkin? Ya, hal yang sama. Lalu jika kamu makan 10 cacing kaisar, level apa yang benar-benar bisa kamu capai? Sungguh putri yang konyol, alasan yang sama seperti jika Anda makan 1 mangkuk nasi dan 10 mangkuk nasi, hasilnya adalah Anda kenyang untuk makanan ini dan masih lapar untuk yang berikutnya. Makan cacing kaisar, pertama kali Anda memakannya, Anda mungkin dapat memperpanjang umur Anda selama beberapa dekade, kedua kalinya Anda memakannya, Anda hanya dapat menambahkan beberapa tahun lagi, ketiga kalinya Anda memakannya, mungkin beberapa bulan, dan keempat kalinya Anda memakannya, mungkin beberapa hari lagi. Jadi, cacing kaisar, memakannya sekali saja sudah cukup, sia-sia untuk memakannya lagi. Oh, begitu saja, Omi dan Putri Zuer berbicara dan mengobrol sambil mencari cacing kaisar. Omi dalam suasana hati yang sangat baik karena dia telah memulihkan kekuatannya dan mendapatkan 17 kaisar serangga lagi. Sayangnya, setelah mendapatkan 17 serangga kaisar, dia tidak dapat menemukan yang ke-18 lagi. Baru 17, Omi. Belum mendapat skor, setidaknya kurang 1 skor. Jadi Omi tidak mau menyerah meski sekarat. Au, tepat pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar. Putri Zuer sedang sibuk berkata, Saudara Omi, itu tidak mungkin iblis api bawah tanah, api yang memuntahkan akan melelehkan apa saja dalam sekali jalan, dan mereka yang tidak sekuat itu bahkan tidak dapat melindungi energi muskil mereka. Omi berkata, iblis api adalah iblis api. Sekarang setelah saya memulihkan kekuatan saya tidak akan lagi menderita kemarahan yang bersarang. Saya telah menahan diri untuk waktu yang lama. Ayolah, iblis api. Kakak Om, jangan bicara, kamu pergi jauh. Oh, hati-hati kalau begitu. Aku tahu, Omi mengangguk. Deru itu semakin dekat, dan aku tidak tahu dari mana asalnya, mengingat kota bawah tanah ini tidak memiliki lubang yang dalam atau lubang besar, jadi Omi menduga bahwa iblis api itu tidak mungkin terlalu besar, atau tidak akan bisa mentolerirnya sama sekali. Pada saat ini, napas terengah-engah mengalir ke arah Omi. Omi menggunakan Boswell Determination, dan dengan kilatan panah, lubang sedalam 1 meter muncul di tempat dia berdiri, di mana batu-batu dilebur oleh api. Api yang baru saja tiba-tiba memuntahkan tidak sebesar yang dimiliki Omi. Dibayangkan, hanya nyala api kecil. Minum. Pukulan kekuatan besar Omi mengarah ke arah tertentu. Bayangan merah melintas dan itu bersembunyi di celah-celah batu kota bawah tanah. Boom. Pukulan 100.000 pon Omi menghantam dinding batu, dan itu hancur menjadi lubang besar. Namun, bayangan hitam menghilang. Usaha Omi sia-sia. 100.000 pon pukulan, dan Omi hanya bisa melepaskan 2 pukulan. Masih ada 1 pukulan yang tersisa yang tidak boleh digunakan Omi lagi, kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, Omi akan benar-benar kelelahan di dalam. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, karena kekuatan Herculesku sangat habis. Aku tidak percaya bahwa api suhu tinggi iblis api ini tidak habis, mungkin, itu hanya bisa menyemprot 2 kali. Omi mengerem dengan diam, selalu memperhatikan sekelilingnya. Wow, tiba-tiba, nyala api lain menyembur. Kecepatan keputusan roda hantu Omi benar-benar melampaui kecepatan semprotan api. Minum.
Pada saat ini, Omi memanfaatkan kesempatan itu dan melontarkan pukulan ke arah tertentu. Bang! Bayangan merah itu tiba-tiba terlempar ke dinding batu oleh pukulan Omi. Omi bergegas dan menikamnya dengan pedangnya. Jangan bunuh aku. Pada saat itu, telinga Omi mendengar pesan spiritual dari makhluk bumi yang memohon belas kasihan itu. Transmisi informasi spiritual semacam ini, orang biasa tidak dapat merasakannya, tetapi Omi mendengarnya. Dan di masa lalu, di dasar-dasar Laut Star Ocean Academy, Omi juga telah berbicara dengan binatang laut sepanjang waktu. Swoosh, kamu binatang bumi, dan kamu berani memohon belas kasihan padaku. Senior, saya tidak berani, tolong selamatkan hidup saya. Binatang bumi mengirimkan pesan mental dan berkata. Putri Zuer bingung dan berkata, Saudara Omi, apakah Anda berbicara dengannya? Ya, iblis api ini sebenarnya memohon belas kasihan padaku, tapi tentu saja, itu mengirim pesan mental yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ah, Omi sekarang selesai dengan 2 pukulan dan juga kehabisan energi internal, serta binatang bumi ini, tidak memiliki energi yang tersisa. Senior jangan bunuh aku bersedia menukar Kaisar Bab denganmu. 902. Cacing Kaisar. Ya, ada total 20 Kaisar serangga di sini, dan saya memiliki 3 dari mereka, dan saya akan menawarkan semuanya kepada Anda jika Anda mengampuni saya. Baik, bawa mereka keluar. Setan api membuka mulutnya dan meludahkan 3 air liur. Omi meraihnya dengan tangannya dan 3 cacing kaisar terbungkus dalam air liur. Omi segera memasukkan cacing kaisar ke dalam botol kaca. Yaitu total 19 termasuk 20 yang dimakan Omi. Apakah kamu yakin hanya ada 20? Ya, bagaimana kamu yakin? Kakekku memberitahuku. Kakek Anda. Ya, kakekku, ada 20 serangga yang tinggal di sini. Dan bahkan ketika kakek-kakekku masih kecil, serangga ini sudah ada. Jadi tentu saja, aku tidak asing dengan mereka. Jika kamu bukan orang asing bagi mereka, kenapa kamu tidak memakan cacing kaisar ini? Senior bercanda, kami tidak memakan serangga ini. Mereka mungkin harta bagi manusia, tetapi tidak bagi kami. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu hari ini, jadi pergilah. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Kenapa kamu tidak pergi? Binatang api itu berkata, Senior, kakek nenekku telah meninggal, tidak ada gunanya aku berada di sini dengan satu binatang, jadi mengapa kamu tidak membawaku pergi? Aku akan membawamu bersamaku. Senior, aku pikir kamu orang yang baik dan jenius juga, biarkan aku pergi bersamamu ke dunia manusia untuk bersenang-senang. Oke, aku tidak akan memberimu masalah. Ngomong-ngomong, nyala apiku sangat kuat. Saya dapat membantu Anda, seperti membantu Anda melindungi orang yang Anda cintai dan sebagainya, selama Anda membawa saya pergi. Omi tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Dagingku tidak enak, dan tidak ada gunanya senior membunuhku. Tapi kamu adalah Earth Beast, bagaimana kamu bisa mengikutiku? Meskipun aku binatang bumi, aku juga punya kaki. Baiklah, kalau begitu berdiri dan biarkan aku melihat penampilanmu. Jika terlalu jelek, aku tidak akan membawamu pergi. Mengapa? Bukan salahmu karena jelek, ini salahku karena membawamu keluar untuk menakut-nakuti orang. Oh, senior, lalu lihat aku, jika aku jelek, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka biarkan aku menjadi binatang buas di sini sampai aku mati kesepian. Omi tertawa, kamu cukup lucu. Omi mengukur binatang api, ia memiliki bulu merah menyala di sekujur tubuhnya, tampak seperti singa, tetapi jauh lebih besar dari singa, panjangnya sekitar 5 meter dan tingginya mencapai bahu Omi, sangat megah. Bahkan, menurut Omi, binatang api ini sangat menarik dan tampan, di dunia binatang dianggap sebagai binatang yang tampan dengan nilai nominal yang sangat tinggi. Omi tersenyum dan berkata, tidak buruk meskipun terlihat biasa saja, tidak terlalu jelek, jadi ikutlah denganku. Terima kasih, senior. Siapa namamu? Namaku Sex. X. Oh, itu bahasa kami, kamu mungkin tidak mengerti. Oke, aku akan memanggilmu api kecil mulai sekarang. Oke, siapa namamu, senior? Anda dapat memanggil saya sebagai menteri, Don Omi. Pelayan, pergi. Omi membawa binatang api yang tampak sangat agung dan tampan bersamanya, dan Putri Zuer menuju pintu keluar Dungeon. Omi berkata, api kecil, bisakah kamu menyemprotkan api 2 kali saja? Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kamu tidak terus memuntahkan api? Menteri, saya pikir tidak ada gunanya saya menyemprot lagi. Saya tidak dapat menyakiti Anda sedikit pun 2 kali berturut-turut. Dan Anda, dengan semua kekuatan itu, jika saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Aku takut aku akan kehilangan semua rambut tampan ini jika pukulan kuat itu mengenaiku. Rambut tampan. Ya, kakekku mengatakan bahwa pada suatu waktu, dahulu kala, kami Fire Demon Beast adalah raja bawah tanah, dan kami juga dikenal sebagai binatang paling tampan di dunia, terutama karena kami ditutupi bulu yang bagus. Itu sudah cukup untuk memikat ribuan binatang bumi betina. Aha, ya, bohong. Sebenarnya, nilai wajahmu sangat tinggi dan kuat. Sejujurnya, kurasa aku khawatir aku bahkan tidak setingkat denganmu dibandingkan dengan nilai nominalmu. Kakak Chen, kamu menggodaku, kamu baru saja mengatakan bahwa aku sangat jelek. Itu salahmu karena membawaku keluar untuk menakut-nakuti orang. Hahaha, aku hanya iri karena kamu sangat tampan. Aku hanya rata-rata di seluruh umat manusia, tapi kamu yang paling tampan di Earth Beast. Menteri, terima kasih. Api kecil, jika kamu sangat tampan, kenapa kamu tidak punya teman wanita? Apa itu teman ibu? Itu artinya pacar. Apa itu pacar? Itulah arti seorang istri. Ups, binatang api itu meratap. Apa? Sudah kubilang, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sangat kesepian di sini dengan satu binatang buas. Aku satu-satunya binatang api yang tersisa di dunia sejak kakek nenekku meninggal. Oh, itu menyedihkan. Omong-omong, apakah kamu laki-laki atau perempuan?
Tiba-tiba Umi bertanya, alam bawah sadarnya mengira itu laki-laki, kalau itu perempuan. Tentu saja aku laki-laki, Chen Chen. Seorang laki-laki, lalu bukankah kamu kesepian untuk seekor binatang buas? Ups, binatang iblis api merengek lagi. Apa sekarang? Menteri, sejujurnya, saya sangat kesepian. Impian terbesar saya dalam hidup adalah menemukan pendamping, lebih disukai binatang api betina. Haha, rindu binatang betina. Saudara Menteri, saya juga binatang jantan. Itu normal untuk melewatkan binatang betina, kan? Yah, kita di gerbang kota. Bisakah tubuhmu keluar? Saudara Menteri, tubuhku bisa menyusut. Kalau tidak bagaimana aku bisa masuk ke celah batu? Setelah mengatakan itu, tubuh Fire Demon Beast tiba-tiba menyusut. Tubuh besar asli yang panjangnya lebih dari 1 meter. Penyusutan ini menjadi ukuran singa kecil. Meskipun tidak sekuat itu setelah menjadi lebih kecil, itu lucu dan menggemaskan. Wow, ketika Putri Zuer melihat iblis api kecil yang lucu, dia merasa ingin mengambilnya dan memainkannya. Omi tertawa, panjangnya 5 meter, tapi bisa mengecil seukuran anak anjing. Bagaimana bisa? Haha, aku tidak tahu tentang itu. Ayo pergi. Beberapa menit kemudian, Omi bergegas keluar dari kota bawah tanah, dan tiba-tiba merasakan sinar matahari yang sangat menyengat. Sudah lebih dari 10 hari sejak ia melihat sinar matahari. Omi berkata, Putri, belum terlambat untuk bergegas kembali dan melihat cahaya surga, kan? Yah, belum terlambat. Ayo segera kembali. Sudah sangat terlambat. Ayo kembali ke kota terdekat. Pesawat kita masih di sana. Omi berkata kepada binatang api, api kecil, apakah kamu tahu cara meringankan? Bisakah kamu mengikuti kecepatan kami terbang? Saudara Menteri, leluhur Fire Demon Beast kami adalah Raja Bawah Tanah, penerbangan belaka bukanlah apa-apa. Jika Saudara Chen tidak keberatan, saya akan menggendong Anda di punggung saya, kecepatan terbang saya pasti akan membuat Anda melonjak. The Fire Demon Beast bergoyang dan tubuhnya bangkit, berubah menjadi makhluk besar lagi. Omi terkejut, bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya, tapi sok-sok daging Fire Demon Beast pasti berbeda dari daging manusia, itu harus menjadi daging yang bisa meregang dengan bebas, seperti spons. 903. Pikir Omi, melompat ke punggung binatang api dan duduk di punggungnya. Putri, karena ia terbang cepat, terima kasih. Omi dan sang putri menunggangi tubuh binatang api seperti kuda. Perasaan itu sangat tampan sehingga bahkan Omi yang duduk di belakang merasa nilai wajahnya telah meningkat. Ini pasti akan menyebabkan penonton jika dia kembali ke tempat di mana ada banyak manusia. Ayo pergi, api kecil, aku akan menunjukkan jalannya. Bagus. Tungkai Fire Demon Beast memantul keras, dan tiba-tiba melesat ke langit seperti roket. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pesawat ulang-alik, tapi itu sudah cepat. Wow sial, ini benar-benar sangat cepat. Kurasa itu sudah 2 atau 3 kali lebih cepat dari pesawat terbang. Kata Omi kaget. Hei, Chen Chen, aku masih hanya binatang api yang lemah, aku belum berevolusi. Apa maksudmu kamu belum berevolusi? Ini hanya evolusi, tetapi tidak semudah itu untuk berevolusi. Kakek nenek saya tidak pernah berhasil berevolusi dalam hidup mereka. Bagaimanapun, saya masih kecil. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, masih anak kecil, lalu bagaimana kamu mulai berpikir tentang ibu hewan? Ahem, Pak Menteri, jangan bilang nanti orang malu, remaja ya, penuh fantasi tentang seks, loh. Haha, oke, aku mengerti. Sayangnya, kamu benar-benar hanya ada dalam fantasi, tidak ada binatang api betina di seluruh dunia, jadi sepertinya kamu akan berfantasi selama sisa hidupmu. Oh, aku merasa sangat membosankan hidup begitu lama tanpa menyentuh bulu induk binatang itu, dan tidak pernah memiliki kesempatan. Omi menepuk-nepuk binatang api dan menghiburnya. Kenapa depresi? Percayalah masa depan cerah, mungkin masih ada binatang api lain di dunia ini. Tidak ada. Saat Omi dan binatang api itu mengobrol, tidak ada lagi perjalanan dengan pesawat, karena kecepatan terbang binatang api itu jauh melebihi kecepatan pesawat. Omi benar-benar penasaran dengan Fire Demon Beast ini. Sepertinya dulu sekali, Fire Demon Beast mungkin memang raja bawah tanah, berlari di langit terlalu cepat, dan sangat tampan, dan tubuhnya bisa kompres dengan bebas. Binatang iblis api terbang selama sekitar 1,5 hari dan akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Gomora. Wah, ada di sini. Di mana Anda mendarat, Menteri? Cukup mendarat di jalan manapun. Fire Demon Beast mendarat di tanah, dan orang-orang di jalan berteriak saat melihat singa yang begitu besar, menatap tidak percaya pada Omi dan Putri Zuer di punggungnya. Itu sang putri, itu Putri Zuer. Banyak orang mengenalinya dan berteriak. Sang putri tampak malu dan tidak begitu menyukai gagasan untuk terlihat seperti itu, tetapi Omi tampaknya cukup menikmati menjadi sorotan. Binatang iblis api terus berdatangan di pintu masuk hotel tempat Omi dan yang lainnya pernah menginap sebelumnya, dan jalan terus menuju hotel dengan banyak orang mengikuti di belakang. Pada saat ini, di salah satu lantai hotel, lihat ada singa besar di sana. Liu Yue tiba-tiba berteriak dari jendela. Wow, singa yang sangat besar, tetapi tampaknya bukan singa. Bulu singa tidak berwarna ini, sangat kuat. Orang-orang lainnya berlari ke jendela. Pada saat itu, Yi Tianxing berkata, hei, sepertinya ada 2 orang yang duduk di punggung singa. Kenapa aku merasa seperti Omi? Mirip apa sih, cuma Omi aja deh. Udah setengah bulan Omi nggak ketemu dia. Dari mana dia dapat singa sebesar itu? Terlalu bikin takjub. Semua orang bergegas ke lantai pertama hotel. Omi sudah berada di depan pintu hotel, menunggangi Fire Devil Beast. Omi berteriak kepada kerumunan penonton, semuanya, berhentilah menonton, ini adalah binatang iblis api, itu akan memakan orang. Banyak orang lari ketakutan. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Omi berlari keluar. Omi, kamu kembali ini. Omi memperkenalkan, ini adalah teman baru kami, yang disebut api kecil, ini adalah binatang api, yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa itu disebut api kecil.
Kekuatannya, saya khawatir di akhir alam persatuan, tidak banyak manusia yang menjadi saingan. Itu hanya sedikit lebih lemah dariku. Faktanya, Omi mungkin tidak memenangkan Fire Demon Beast. Fire Demon Beast tidak bisa melukai Omi, dan Fire Demon Beast belum mencapai usia dewasa. Dikatakan bahwa itu akan berkembang ketika mencapai usia dewasa. Namun, wah, dari mana kau mendapatkannya? Kita akan berbicara lebih banyak tentang ini malam ini. Api kecil, tetapi bisa menjadi lebih kecil atau terlalu sensasional. Oke, detik berikutnya, binatang api besar itu menghilang dan berubah menjadi singa kecil yang lucu. Semua siap untuk dipeluk. Putri Zuer ingin memeluknya, karena dia sudah akrab dengannya sejak dulu. Namun, Putri Zuer bahkan tidak memeluknya dengan sekuat tenaga. Ini sangat berat, mengapa terlihat sedikit tapi sangat berat. The Fire Demon Beast berkata, saya baru saja menyusut dalam ukuran, saya tidak terlalu kecil, berat saya sama. Saya menimbang 10.000 pound. Omi berkata, baiklah, masuk ke dalam dan jangan biarkan semua orang menonton. Semua orang memasuki kamar hotel, dan baru saat itulah Omi memberitahu semua orang secara rinci tentang perjalanannya dalam setengah bulan terakhir ini. Semua orang juga mengerti apa yang terjadi pada Omi akhir-akhir ini, dan sangat iri. Omi, aku seharusnya tahu untuk pergi bersamamu. Lihat, kamu telah mengambil lebih banyak tur pemandangan daripada kami, dan kamu bahkan telah memasuki kota bawah tanah. Kata Wang Xing. Omi tersenyum, lain kali, kemanapun kita pergi, aku akan pergi denganmu, apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, mari kita makan malam bersama malam ini, lalu aku punya sesuatu yang baik untuk dibagikan denganmu. Barang bagus apa? Kita akan tahu di malam hari. Hal baik Omi secara alami adalah cacing kaisar, dan kemudian umur setiap orang akan meningkat banyak, dan meridian akan lebih keras, dan seni bela diri akan jauh lebih kuat, yang juga akan baik untuk pelatihan seni bela diri di masa depan. Kakak Omi, aku akan kembali dulu. Putri, apa yang terburu-buru? Anda juga akan makan malam bersama kami malam ini. Sumeikian, Liona, dan Simran memandang Putri Zuer. Mereka bertanya-tanya apakah Omi telah berguling-guling dengan Putri Zuer selama setengah bulan setelah melakukan perjalanan dengannya. Sekarang, di istana, Yang Mulia Omi dan Putri Zuer sudah kembali. Kembali. Hahaha, aku bertanya-tanya bagaimana kemajuan Zuer dan Omi, apakah mereka telah mengubah Omi menjadi pria mereka. Goma Star terkekeh. Yang Mulia Omi itu tidak kembali bersama sang putri dan dua orang lainnya. Lalu siapa lagi? Yang Mulia, apakah Anda ingat iblis api bawah tanah? Tentu saja aku ingat, api iblis api itu sangat teliti, bahkan aku harus melepaskan kulitku jika aku tidak sengaja terbakar. Yang Mulia, bahwa Omi telah membawa iblis api itu kembali bersamanya. Apa? Matamu kabur. Yang Mulia, saya tidak berkedip, itu benar. Sebenarnya banyak orang melihat Omi dan sang putri menunggangi iblis api dan jatuh dari langit. Omi sebenarnya menaklukkan iblis api, bagaimana mungkin? Yang Mulia, kota bawah tanah itu milik kita, jadi memang benar kalau iblis api itu juga milik kita. Goma Star tersenyum, kau terlalu berlebihan. Dungeon itu milik kita, tapi Fire Demon bukan milik kita. Oke, jangan iri pada orang lain. Cepat panggil Omi untukku. Ya, 904. Omi sedang bersiap untuk makan enak dengan semua orang di malam hari ketika dia mampir untuk membawa cacing kaisar untuk dibagikan kepada semua orang. Tetapi tiba-tiba, dia mendapat panggilan dari Kaisar Kekaisaran Gomora, meminta Omi untuk segera memasuki istana. Om berpikir sejenak. Tentang Omi mendapatkan cacing kaisar, saya tidak tahu apakah Gomora mengetahuinya. Jika dia tahu, Omi harus memikirkan apakah akan memasuki istana atau tidak. Lagi pula, cacing kaisar adalah harta karun, siapapun akan tergoda. Putri Zuer, saya tidak berpikir Anda telah menyebarkan berita tentang cacing kaisar, bukan? Kakak Omi, aku selalu bersamamu, bagaimana aku bisa menularkannya? Apakah kakekmu juga tidak tahu? Tentu saja tidak, saudara Omi. Jika kamu tidak ingin kakekku tahu, maka aku tidak akan memberitahunya. Omi tersenyum, Putri, jangan khawatir, 20 kaisar serangga yang saya peroleh, Anda dan kakek Anda masing-masing memiliki satu, 17 sisanya, teman-teman saya ini masing-masing memiliki satu, lalu, saya hanya memiliki 2 yang tersisa pada saya, 2 yang terakhir ini saya memiliki peran utama untuk dimainkan, jika saya menggunakan darah kehidupan tersembunyi lagi di masa depan, Meridian akan hancur dan berguna lagi. Terima kasih, saudara Omi. Baiklah, kakekmu memanggil kita ke istana, jadi ayo masuk sekarang dan temui kakekmu. Bagus. Omi segera duduk di atas Fire Demon Beast dan menyerbu langsung ke dalam istana. Banyak orang di istana menatap singa merah api yang terbang di langit. Di pintu masuk aula istana, Goma Star menyaksikan Omi dan sang putri terbang di atas iblis api dan akhirnya mendarat di depan istana. Kakek, lihat Yang Mulia. Hahaha, saudara Tang, kamu luar biasa, kamu telah menjinakkan iblis api yang begitu agung. Kata Goma Star, saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya memasuki kota bawah tanah tanpa izin Anda dan membawa Earth Beast Fire Demon bersama saya. Goma Star tersenyum, memasuki Dungeon, pasti Zuer yang membawamu ke sana. Karena Zuer membawamu ke sana, aku tidak bisa menyalahkanmu, karena kamu mengambil Earth Beast Fire Demon, milikmu. Skill, Fire Demon bukanlah milikku, meskipun ia tinggal di dekat Dungeon. Yang berdaulat sangat benar, putra saya mengingatnya. Baiklah, saudara Tang, tidak perlu terlalu sopan, silakan masuk ke istana dan duduk untuk berbicara. Omi tidak mengobrol lama dengan Goma Star, pergi setelah hanya setengah jam. Kakak Mosing juga tidak tinggal lama. Setelah Omi pergi, dia sibuk berkata kepada Putri Zuer, cucuku yang baik, bagaimana perjalanan setengah bulannya? Melihatmu kembali dalam iblis api bersama Omi, itu pasti senang melihat bahwa Omi sudah menjadi laki-lakimu. Kakek, itu hal yang sulit untuk dikatakan. Apakah Anda tidak membuat kemajuan sama sekali dalam setengah bulan terakhir dan hanya bermain-main?
Tidak kakek, aku sudah menyatakan hatiku pada Omi, tapi sayangnya, dia sudah punya pacar. Apa yang perlu ditakuti tentang memiliki pacar? Apakah kamu peduli jika dia punya pacar? Zuer, kamu harus ingat bahwa kamu lebih suka menjadi selir yang kuat daripada satu-satunya yang lemah. Aku sudah memberitahunya bahwa kakekku memiliki puluhan istri, aku tidak keberatan, tapi Omi dia tidak menyukaiku. Bagaimana bisa? Cucuku adalah kecantikan nomor satu di Gomora, seorang pria bahkan tidak bisa cukup rendah untuk menahan godaan cantikmu. Kakek pacar Omi juga cantik, tidak kalah denganku, kamu juga pernah melihatnya. Waktu itu ketika kamu mengadakan jamuan makan untuk teman-teman tentara bayaran Omi, 4 wanita cantik itu adalah pacar Omi. Omi sudah punya 4 pacar, itu berarti dia juga bukan pria yang berdedikasi itu bahkan lebih banyak alasan untuk tidak menyukaimu Kakek, sebenarnya, Omi adalah pria yang berdedikasi, 4 pacarnya saat ini bukanlah yang dia kejar secara aktif. Baiklah, mari kita hentikan omong kosongnya, singkatnya, ini sangat disesalkan. Kakek, aku tidak akan menyerah, suatu hari aku akan membuat Omi menerimaku, aku akan pergi ke pesta malam ini, Omi mengundangku untuk makan malam dengan kelompok tentara bayaran mereka. Ayo pergi. Gomosung melambaikan tangannya, Omi tidak berubah menjadi laki-laki cucunya, itu membuatnya merasa sangat membosankan. Di malam hari, Omi dan teman-teman korps tentara bayarannya makan bersama di resor pegunungan kelas atas, lingkungan terpencil, tempat yang sama di mana Putri Zuer mengundang Omi untuk makan terakhir kali. Putri Zuer juga datang, begitu pula Wu Sang. Saudara-saudaraku yang terkasih, besok adalah kerajaan Gomora, hari ketika cahaya surga muncul. Besok setelah semua orang menikmati mandi cahaya surga, kita akan berangkat ke tempat berikutnya. Malam ini, kita tidak akan mabuk. Ketika kita kembali ke hotel setelah makan, aku punya hadiah untuk semua orang di sini. Kata Omi, hadiah? Hadiah apa? Hahaha, itu rahasia untuk saat ini. Omi, apakah kamu menemukan harta karun di Dungeon? Ya, itu adalah harta karun. Baiklah, mari kita makan dan minum sekarang. Harta ini tidak bisa diambil sekarang, apalagi membiarkanmu memakannya. Mengapa? Itu karena, hahaha. Omi tertawa ketika dia memakan cacing kaisar dan berfungsi, karena tubuhnya terlalu nyaman. Itu seperti orgasme, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Jika dia mengeluarkannya untuk semua orang sekarang, aku khawatir semua orang akan menangis selama setengah jam. Ketika Omi mengambilnya pada awalnya, dia bahkan tidak bisa mengendalikannya dengan fiksasi Omi, dan berteriak beberapa kali, membuat Putri Zuer merinding. Jadi Omi menunggu mereka untuk mengambilnya di malam hari ketika mereka pergi tidur, sehingga semua orang bebas berteriak begitu mereka menutup pintu kamar hotel. Semua orang melihat bahwa Omi tidak akan mengeluarkannya sekarang, jadi mereka harus makan dan minum. Menjelang tengah malam pesta selesai. Semua orang kembali ke hotel. Putri Zuer akan kembali ke istana, dan Omi berkata, aku akan memberimu tumpangan. Ah, bagus. Putri Zuer senang. Omi mengirimnya ke rumah Putri Zuer. Omi berkata, Putri, alasan saya mengantar Anda kembali adalah karena saya ingin membantu Anda mengambil cacing kaisar, karena cacing kaisar tidak terlihat, jadi Anda harus sangat berhati-hati, saya khawatir akan sulit ditangkap lagi. Jika ia melarikan diri. Jadi begitu. Putri, sekarang kamu bisa membuka mulutmu. Oh, Omi mengeluarkan botol kaca, sekilas itu adalah botol kosong, tapi berisi 20 cacing kaisar. Omi dengan sangat hati-hati menuangkan satu cacing kaisar, lalu dengan cepat menutupi botolnya, dan cacing kaisar yang dipegang di antara jari-jarinya dimasukkan ke dalam mulut Putri Zuer. Tutup mulutmu rapat-rapat, apakah kamu merasakan cacing memantul di mulutmu? Putri Zuer mengangguk dengan mulut tertutup. Telanlah, teguk. Putri Zuer menelannya. Baiklah, kamu telah mengambil cacing kaisar, itu akan membusuk dalam waktu sekitar setengah jam, sebaiknya kamu bersembunyi di kamarmu selama setengah jam ini. 905. Mengapa? Lakukan saja apa yang saya katakan, saya akan pulang, dan saya harus memberi mereka lebih banyak untuk diambil. Selamat malam kakak Omi. Omi kembali ke hotel, dan pada saat ini, Putri Zuer sudah bersembunyi di sarangnya. Menjerit berteriak bahkan dia tidak bisa mendengar lagi, memerah tetapi itu tidak terkendali. Di hotel, Omi memberi saudara-saudaranya untuk mengambil serangga kaisar, setiap pintu kamar ditutup, berteriak tanpa henti. Omi melihat ke kamar Sumeikian dan Simran, serta Liona Sangguan Zuo 4 orang. Pada saat ini mereka sangat malu untuk menahan diri dari berteriak tetapi, selalu tidak bisa menahannya. Omi tertawa, dengan sengaja berkata, hei, berhenti berteriak aku akan bertahan. Pergi ke neraka. Persis seperti itu, setengah jam kemudian, semua serangga kaisar yang diambil oleh semua orang telah selesai membusuk, dan meridian semua orang jauh lebih stabil. Sumeikian berkata, bagus, setelah mengambil kaisar serangga, sekarang saya merasa bahwa tidak akan sulit sama sekali untuk mencapai alam bawaan. Ya, saya merasakan hal yang sama, kata Simran. Liona juga menganggukkan kepalanya. Omi berkata, ini omong kosong, cacing kaisar adalah harta tertinggi, membersihkan meridian dan membuat meridian Anda keras dan halus, sehingga kualifikasi Anda langsung meningkat oleh banyak orang, bahkan orang yang tidak memiliki bakat seni bela diri. Setelah mengambil kaisar cacing dan membersihkan meridian rakit, Anda masih dapat mempengaruhi alam bawaan, belum lagi Anda memiliki beberapa bakat dari sebelumnya. Terima kasih, Su Chen, kata Sumeikian. Ayo, apa hubungan kita? Ucapkan terima kasih lagi dan aku akan memukul pantatmu. Dengan senang hati aku akan membiarkanmu memukul, kata Sumeikian dengan wajah memerah. Omi merasa sedikit senang dengan kata-kata ambigu Sumeikian dan berkata, baru saja kalian berteriak begitu bergelombang, membuatku tidak bisa bertahan, apa yang kalian katakan untuk dilakukan? Hahaha, ada tawa di ruangan itu.
Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya datang keluar lembah surga dan bersiap untuk memasuki lembah surga dan mandi dalam cahaya surga. Pada saat ini, di luar Paradise Valley, ada banyak orang yang menunggu, kebanyakan anak-anak dari keluarga besar Kekaisaran Gomora. Saudara Omi, Putri Zuer berlari ke Omi dan yang lainnya. Putri, kami bangun pagi-pagi dan langsung datang ke sini. Kami seharusnya tidak masalah memasuki lembah surga. Omi tersenyum. Kakak Omi, kakekku telah memberimu perintah untuk memasuki lembah surga tanpa halangan. Ya, terima kasih kakek. Omong-omong, kapan gerbang lembah surga akan dibuka? Buka ketika semua orang hampir tiba. Omi melihat banyak nama yang tercatat di dinding batu luar Paradise Valley. Omi bertanya, Putri, apa yang terukir di dinding batu ini? Saudara Suchen, seperti ini, setelah memasuki lembah surga dan terkena cahaya surga, tidak semua orang dapat memiliki pencerahan untuk meningkatkan wilayah mereka. Dari semua orang yang masuk, hanya sekitar 100 orang yang dapat memilikinya. Sebuah pencerahan. Tidak mungkin, setidaknya ada ribuan orang yang menunggu untuk masuk ke sini. Ya, dari ribuan orang itu, hanya 100 dari mereka yang bisa mendapatkan pencerahan. Namun, tidak semua orang memiliki jumlah pencerahan yang sama, dan beberapa memiliki pencerahan. Sedikit tidak ada terobosan ranah, dan ada orang yang dapat memiliki pencerahan untuk menembus satu ranah, dan ada orang yang dapat memiliki pencerahan untuk menembus dua ranah, tetapi mereka yang memiliki pencerahan untuk menembus dua ranah, ada sangat sedikit dari mereka. Setiap tahun, hanya ada sekitar 3 atau 4 orang yang dapat pencerahan untuk menembus dua alam. Simran sibuk bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam? Sang putri berkata, ada lebih sedikit orang dengan pencerahan yang menembus ketiga alam, dan mungkin tidak ada satupun dalam 10 tahun. Saudara Omi, lihat sisi dinding batu ini, nama-nama yang terukir di sana adalah semua daftar. Dari orang-orang yang telah mengalami pencerahan menembus 2 atau lebih selama beberapa ribu tahun terakhir. Omi menghitung nama, dan dinding batu itu padat dengan sekitar 10.000 nama terukir di atasnya. Putri Zuer melanjutkan, di kerajaan Gomora kita, mereka yang dapat diukir dengan nama semuanya sangat terhormat, karena hanya mereka yang memiliki pencerahan yang melebihi 2 alam yang memenuhi syarat untuk mengukir nama mereka di loh batu ini. Dan dari 10.000 nama ini, mereka terukir satu persatu selama ribuan tahun, sejak hari terang surga ditemukan. Tentu saja, yang paling mulia bukan dinding batu ini, saudara Omi, lihat yang di samping. Omi melihat ke dinding batu di sampingnya dengan lebih dari 100 nama terukir di atasnya. Kenapa tembok batu ini hanya memiliki lebih dari 100 nama? Saudara Omi, mereka yang dapat mengukir di dinding batu ini bahkan lebih mulia, karena lebih dari 100 nama ini adalah mereka yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Wow Putri, jadi, dalam ribuan tahun, hanya lebih dari 100 orang yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Ya, Kakak Omi lihat lagi tembok batu di sana, hanya ada satu nama, dia satu-satunya, selama ribuan tahun, yang memiliki pencerahan yang menembus 4 alam. Wow, orang ini luar biasa, bukan, ribuan tahun, hanya satu. Ya, setelah disinai oleh cahaya surgawi, seseorang dapat memiliki pencerahan, tetapi seberapa banyak seseorang dapat memiliki pencerahan tergantung pada pemahaman seseorang. Sejauh ini, hanya ada satu orang yang memiliki pencerahan dan menerobos 4 alam berturut-turut. Dia adalah seorang jenius dari kerajaan Gomora kita, 2000 tahun yang lalu. Dalam 2000 tahun ini, tidak ada orang kedua yang dapat menembus 4 alam berturut-turut setelah mendapat pencerahan. Wow. Setelah mendengar penjelasan Putri Zuer, semua orang melihat satu-satunya nama di dinding batu itu dengan penuh kekaguman. Ada lebih dari 100 nama di dinding batu di sebelah 3 alam terobosan pencerahan, tapi ini adalah satu-satunya. Sisi yang selalu sendirian dengan hanya satu nama. Putri Zuer tersenyum, saudara Omi, saya sangat optimis tentang Anda, cobalah yang terbaik dan cobalah untuk meninggalkan nama Anda di salah satu dinding batu di sini. Omi berkata, lakukan yang terbaik. Liu Yue berkata, Tommy adalah banteng seperti itu, saya pikir dia setidaknya harus mengukirnya ke dinding batu dari 3 alam ini. Sang putri berkata, sudah 15 tahun sejak seseorang mengukir nama mereka di dinding batu ini, dan dalam 15 tahun ini, tidak ada yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam, saya juga ingin nama saudara Tommy terukir di atasnya. Oh, Omi hanya tertawa, hal ini, lakukan yang terbaik, selain itu, Omi sekarang dia berada di alam persatuan, itu jauh lebih sulit untuk ditembus. Pada saat ini, di istana, Yang Mulia, Putri Zuer telah pergi ke lembah surga. Ya, tahun ini, semoga dia mendapat pencerahan untuk menembus 2 alam, dan namanya bisa terukir di dinding batu untuk diabadikan selamanya. Kata Gomastar dengan penuh harap. Yang Mulia, sang putri pasti akan melakukannya. Dia memiliki bakat yang sangat kuat, tahun ini adalah tahun dia akan keluar. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Omi dan teman-teman tentara bayarannya juga telah pergi ke Paradise Valley. 906. Omi, ya, sayang sekali dia tidak ditakdirkan untuk cucuku. Yang Mulia Omi sangat jenius, saya ingin tahu apakah namanya bisa terukir di dinding batu. Mata Gomasing berbinar dan tersenyum, aku juga menantikannya. Dengan bakat Omi, 2 alam pencerahan seharusnya tak terelakkan. 3, aku khawatir itu tidak mungkin. Lagi pula, dia sudah berada di alam persatuan sekarang. Jika dia masih di alam bawaan sekarang, itu lebih mungkin. Apa yang Mulia katakan adalah, memiliki pencerahan untuk menembus 2 sudah sangat kuat. Bagaimana 3 alam bisa begitu mudah? Ada beberapa jenius khusus yang datang sebelumnya dan tidak ada yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Ya, mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya. Di luar Paradise Valley, semua orang masih menunggu gerbang dibuka.
Tidak hanya Omi dan yang lainnya yang melihat ke dinding batu, tetapi banyak keluarga lain yang melihat ke dinding batu, dan para tetua dari banyak keluarga sedang menguliahi anak-anak mereka. Kalian semua melihat nama-nama di dinding batu. Setiap orang yang bisa masuk ke tembok batu ini reputasinya akan diabadikan selamanya, dan ribuan tahun kemudian, keturunannya dapat mengetahui namanya. Kalian harus bekerja keras. Ini bukan hanya untuk kemuliaan keluarga, tetapi juga untuk diri kalian sendiri. Putra dan putri muda dari keluarga itu semua menatap dinding batu dengan mata berkobar. Masing-masing dari mereka tampaknya diam-diam bersumpah dalam hati untuk naik ke dinding batu, yang jelas merupakan hal yang mulia bagi leluhur mereka. Omi tiba-tiba melihat seseorang di antara kerumunan. Nah, itu dia. Alis Omi berkerut. Omi melihat seorang pria memakai topi. Dia sepertinya sengaja menurunkan topinya agar tidak terlihat oleh Omi. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Namun sayang, topi yang dia kenakan itulah yang menarik perhatian Omi. Dia adalah Zangguni. Zangguni. Berdiri di sampingnya, Samira bertanya, siapa Zangguni? Dia yang kuceritakan padamu. Awalnya dia berpasangan dengan sang putri, tapi karena aku tiba-tiba muncul dan menghancurkannya, dia datang untuk membunuhku di lembah Dewa Perang, tapi aku menyelamatkannya dengan 2 syarat berlutut dan kemudian mengumumkan ini kepada semua orang. Jadi dia Zangguni. Omi berkata, hal pertama adalah berlutut di gunung, yang telah dia lakukan, dan yang kedua adalah mengumumkan masalah ini di TV, jadi saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Samira berkata, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Omi berjalan mendekati Zangguni. Zangguni juga mencoba memasuki lembah surga hari ini, tetapi, dia melihat Omi di lembah surga, jadi dia memakai topi untuk menutupi wajahnya. Tapi dia tidak menyangka semua orang tidak memakai topi, tetapi dia adalah satu-satunya yang memakai topi, yang membuat Omi malah memperhatikannya. Hei, Zangguni. Tiba-tiba, suara Omi terdengar di belakang Zangguni. Ah, Tang, Omi. Zangguni berbalik dengan tajam, gemetar ketakutan saat melihat Omi. Omi menebak dari reaksi Zangguni bahwa Zangguni pasti tidak mengumumkan kejadian itu di stasiun televisi setelah dia kembali ke rumah. Seorang pria dan seorang pria tua di samping Zangguni mendengar suara-suara itu dan menoleh ke belakang juga. Mereka adalah ayah dan kakek Zangguni. Omi berkata, Zangguni, mengapa kamu terlihat sangat ketakutan? Mungkinkah itu syarat kedua dari 2 syaratku untuk menyelamatkan hidupmu? Anda tidak melakukannya. Mata Zangguni kembali tenang. Ya, dia tidak perlu takut pada Omi sekarang. Sekarang kakek dan ayahnya ada di sini. Mengapa dia harus takut pada Omi? Mata Zangguni tersentak dan berkata, Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat hanya untuk kita dari Kekaisaran Gomora. Zangguni, jawab aku, ada 2 syarat bagiku untuk menyelamatkan hidupmu, berlutut dan mengumumkan masalah ini di depan umum. Apakah kamu melakukan hal kedua atau tidak setelah kamu kembali ke rumah? Pria di samping Zangguni mendengus, jadi, kamu adalah Omi yang mencoba membunuh putraku hari itu di Battle God Valley. Omi memandang pria itu, pria kuat di tahap akhir alam persatuan, jadi dia pasti ayah Zangguni. Kamu pasti ayah Zangguni. Ya, saya Omi, tapi bukan karena saya ingin membunuh putra Anda, itu karena putra Anda ingin membunuh saya. Tetapi sayangnya saya terlalu baik, jadi saya membuat 2 syarat untuk beri dia jalan keluar. Tapi sayangnya, orang-orang tertentu terlalu bodoh tentang kehidupan dan harus menantang amarahku. Hahaha, tantang amarahmu. Berapa umurmu? Pria itu mencibir. Tatapan Omi kembali ke Zangguni lagi dan berkata, Zangguni, sepertinya Anda benar-benar tidak mengumumkan kejadian itu di depan umum di stasiun TV. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan saat itu? Anda menantang kemarahan saya. Jika Anda telah menjelaskan bahwa Anda tidak akan melakukannya, maka saya tidak akan mengampuni Anda saat itu. Zangguni mendengus, Omi, dulu-dulu, sekarang-sekarang. Sekarang ayah dan kakekku bersamaku. Tidak pasti siapa yang menyelamatkan siapa. Omi, kamu hampir membunuhku. Aku belum membalas dendam padamu. Kamu masih berani sombong di depan saya. Bagaimana Anda menetes? Saya dengan jelas mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya. Bagaimana Anda berani menetes sekarang? Mungkinkah Anda ingin membunuh saya? Hahaha. Hati Omi menjadi dingin. Omi sedikit menyesal setelah membiarkan Zangguni pergi. Tidak tertawa, tidak hanya Zangguni gagal mencapai 2 syarat, tetapi sekarang dia masih sangat sombong. Berpikir bahwa kakek dan ayahnya ada di sana, Omi tidak bisa melakukan apapun dengannya. Kakek Zangguni memandang Omi sejenak sebelum berkata, Omi, saya kakek Zangguni. Saya mendengar bahwa Anda baru berusia 21 tahun ini, tetapi pesona Anda telah mencapai standar kejeniusan khusus, kan? Jangan ngobrol sama saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda, saya hanya akan mengatakan ini, Zangguni datang untuk membunuh saya terlebih dahulu, siapapun yang ingin mengambil nyawa saya, Omi, tidak akan melepaskannya. Karena Zangguni tidak dapat memenuhi 2 syarat yang dijanjikan untuk menyelamatkannya, aku, Omi, pasti tidak akan berhenti di situ. Omi, seorang pemuda kecil, tapi sombong, biarkan saja masalah ini, jika tidak Anda tidak akan bisa lolos begitu saja, jangan lupa, ini adalah Kekaisaran Gomora, Anda orang asing. Anda berani sombong di sini, saya pikir Anda bosan hidup. Omi memandang kakek Zangguni, Zangguo tunggu, dia adalah orang yang kuat dari alam persatuan, tidak heran dia sangat vokal. Baiklah, senior, jadi kamu bersikeras untuk tidak membiarkan Zangguni menyelesaikan 2 syarat yang dia janjikan, maka bukankah aku, Omi, akan menyelamatkan seseorang yang ingin mengambil nyawaku dengan sia-sia? Zangguni langsung tertawa, hahaha Omi, kamu salah, bukan karena kakekku tidak mengizinkanku pergi ke stasiun TV untuk mengumumkannya. Zangguni, jangan coba memancing kesabaranku.
Saya Po, kakek saya sukses besar di alam persatuan. Saya tidak percaya itu. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya, memiliki nyali untuk membunuh saya di tempat. Saya tidak akan mengumumkan apa akan. Menyesal membiarkanku pergi. Ayo, sekarang kau bunuh aku di tempat. Omi, ya, sayang sekali dia tidak ditakdirkan untuk cucuku. Yang mulia Omi sangat jenius, saya ingin tahu apakah namanya bisa terukir di dinding batu. Mata Go Masing berbinar dan tersenyum, aku juga menantikannya. Dengan bakat Omi, 2 alam pencerahan seharusnya tak terelakkan. 3. Khusus yang datang sebelumnya dan tidak ada yang memiliki pencerahan untuk menembus 3 alam. Sedang menguliahi anak-anak mereka, kalian semua, dari mereka tampaknya diam-diam bersumpah dalam hati untuk naik ke dinding batu. Antara kerumunan. Nah, itu dia. Alis Omi berkerut. Omi melihat. Dia yang kuceritakan padamu. Awalnya dia berpasang ini kepada semua orang. Jadi dia Zangguni. Tidak melakukannya. Kalau begitu jangan. Adalah satu-satunya yang memakai topi. Yang membuat Omi bahwa Zangguni pasti tidak mengumumkan kejadian. Kamu terlihat sangat ketakutan. Mungkinkah itu syarat ayahnya ada di sini? Mengapa dia harus takut pada Omi? Mengumumkan masalah ini di depan umum. Tahap akhir alam persatuan. Jadi dia pasti ayah Zangguni. Tentang kehidupan dan harus menantang amarahku. Hahaha, tantang amarahmu. Berapa umurmu? Pria itu mencibir. Mengampuni Anda saat itu. Zangguni mendengus Omi. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Bagaimana Anda berani menetes sekarang? Mungkinkah Anda ingin membunuh saya? Hahaha. Hati Omi apapun dengannya. Kakek Zangguni memandang Omi sejenak sebelum berkata, Omi, saya kakek Zangguni. Saya mendengar bahwa Anda baru berusia 21 tahun ini. Tetapi pesona Anda telah mencapai standar kejeniusan khusus, kan? Jangan ngobrol sama saya. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Saya hanya akan mengatakan ini. Zangguni datang untuk membunuh saya terlebih dahulu. Siapapun yang ingin mengambil nyawa saya, Omi, tidak akan melepaskannya. Karena Zangguni tidak dapat memenuhi 2 syarat yang dijanjikan untuk menyelamatkannya, aku, Omi, pasti tidak akan berhenti di situ. Omi, seorang pemuda kecil, tapi sombong. Biarkan saja masalah ini. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lolos begitu saja. Jangan lupa, ini adalah kekaisaran Gomora. Anda orang asing. Anda berani sombong di sini. Saya pikir Anda bosan hidup. Omi memandang kakek Zangguni. Zangguo tunggu. Dia adalah orang yang kuat dari alam persatuan. Tidak heran dia sangat vokal. Baiklah, senior. Jadi kamu bersikeras untuk tidak membiarkan Zangguni menyelesaikan 2 syarat yang dia janjikan. Maka bukankah aku, Omi, akan menyelamatkan seseorang yang ingin mengambil nyawaku dengan sia-sia? Zhang memancing kesabaranku. Saya Po, kakek saya sukses besar di alam persatuan. Saya tidak percaya itu. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Memiliki nyali untuk membunuh saya di tempat. Saya tidak akan mengumumkan apa akan. Menyesal membiarkanku pergi. Ayo, sekarang kau bunuh aku di tempat. 907. Omi menatap wajah arogan Zangguni agak tidak bisa memahami pria itu. Namun, karena ini adalah pilihannya, Omi menghormati pilihannya. Zangguni, siklus sebab dan akibat, ingat ini. Kata Omi. Kakek Zangguni mengerutkan kening. Ayah Zangguni sibuk berkata, ayah, anak ini mengancam cucumu. Dia sudah tersinggung. Kenapa kamu tidak bergerak untuk memusnahkannya selagi masih bisa? Kalau dia tidak bisa dibasmi di masa depan ketika dia kuat. Zangguo memandang Omi dan mencibir. Omi, benarkah kamu tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti? Apakah kita harus memaksa cucuku untuk mengumumkannya di TV? Jika demikian, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup sekarang. Omi memandang Zhang Guohou, orang ini berada di tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan. Kekuatannya harus mirip dengan Yan Mei. Jika Omi menggunakan darah kehidupan tersembunyi, dia pasti akan bisa lolos untuk membunuhnya. Namun, konsekuensi dari Life Blood Hidden diketahui Omi. Meridian hancur. Omi sudah menghancurkannya sekali. Jika bukan karena harta seperti Kaisar Serangga, tidak diketahui kapan Meridian Omi akan pulih. Dan bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak diketahui apakah itu asli atau tidak. Jadi tidak ada gunanya menghancurkan Meridian seseorang untuk membunuh orang seperti itu untuk masalah kecil. View. Omi menghela napas dalam-dalam, tampak sangat terkoyak di dalam, meskipun Omi masih memiliki Kaisar Serangga, tetapi karena dia telah mengembalikan satu kepada Wu Sang, Omi hanya memiliki 3 serangga Kaisar yang tersisa padanya. Salah satunya harus diberikan kepada Goma Bintang. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan satu untuk orang sampah. Zhang Guohou sekali lagi berkata dengan keras, Omi, apakah kamu masih tidak akan menjawabku? Omi menimbangnya di dalam, dan pada akhirnya, Omi melepaskannya. URL pertama M. Kansu 8. Net. Baiklah, mari kita tinggalkan masalah ini, tapi aku sangat membenci keluargamu. Omi berbalik dan berjalan pergi. Zhang Guoni berkata, kakek, jangan biarkan dia pergi. Dia masih lemah, biarkan saja. Bagaimana jika dia kuat di masa depan dan tidak kembali padaku? Kakek, untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Lebih baik memusnahkannya. Omi sangat marah ketika mendengar kata-kata Zhang Guoni. Omi telah memilih untuk melupakannya atas kemauannya sendiri. Tetapi dia bahkan ingin membunuh Omi. Omi berbalik dan berkata, Zhang Guoni, jangan paksa aku. Omi, begitu kakekku mengancammu barusan, kamu langsung takut dan berkata lupakan saja. Hahaha, aku pikir kamu sangat bullis tetapi ternyata kamu juga takut mati. Sayangnya, semakin kamu takut mati, semakin banyak Anda akan terbunuh. Zhang Guoni menoleh ke Zhang Guohou dan berkata, kakek, mari kita lakukan. Bakat Omi sangat tinggi, sekarang kita telah tersinggung, jika kita tidak membasminya. Sekarang, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan.
Ayah Zangguni juga berkata, ya, ayah, risikonya terlalu besar. Meskipun dia hanya mencapai kejeniusan yang sangat tinggi dalam mesmerisme, tetapi itu harus diwaspadai. Kakek, lakukan, penggal dia di masa depan. Aku baru saja mengatakan kata-kata kasar seperti itu padanya. Kita tidak punya pilihan. Aku tidak percaya ini lagi. Omi masih akan mengampuniku ketika dia kuat di masa depan. Zhang Guohou menatap Omi, alisnya berkerut lurus. Tatapan Omi dingin saat dia melihat Zhang Guohou. Omi memang ingin melepaskannya, tapi dia tidak menyangka Omi akan melepaskannya. Tapi orang-orang masih tidak menghitungnya. Jika Zhang Guoxiang memilih untuk membunuh Omi, maka Omi akan rela membuang serangga kaisar untuk membunuhnya. Terserah Zhang Guolou untuk memilih. Zhang Guolou berkata, Omi, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Hahaha, Zhang Guohou, jadi kamu telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapku dan mencekikku. Omi, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan masalah ini berjalan seperti ini, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak akan benar-benar membiarkannya seperti ini. Daripada bertaruh, aku lebih suka lebih langsung. Dan membunuhmu sebelum aku masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhang Guo, tunggu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin ingin melakukannya padaku? Baiklah, pikiranku sudah bulat. Tubuh Omi sudah mengumpulkan kekuatan, siap meluncurkan Life Blood Hidden. Pada saat ini, teriakan keras datang dari langit, yang mulia telah tiba. Go Master perlahan terbang dari sisi jauh langit. Lihat penguasa, semua orang berlutut. Tapi Omi dan yang lainnya hanya membungkuk sedikit. Omi bukan dari negaranya, jadi tidak perlu berlutut. Semuanya, bangun. Go Master terbang langsung ke sisi Omi. Saudara Tang, yang mulia, Zhang Guowai terkejut melihat Kaisar menyebut dirinya saudara bagi Omi. Haha, kamu tahu keluarga Zhang Guohou, ya? Tanya Go Master. Omi berkata, kembali ke yang mulia, tidak terlalu akrab. Omi tidak mengatakan apa-apa tentang Zhang Guohou yang hampir mencoba membunuhnya. Bahkan jika dia melakukannya, Kaisar tidak akan pernah bisa membantu Omi membunuh Zhang Guohou. Paling-paling, dia bisa membujuknya, tetapi tidak ada gunanya membujuknya. Baiklah, mari bersiap untuk memasuki lembah surga. Semua orang memasuki lembah surga. Setelah Omi memasuki lembah surga, dia duduk di atas batu besar di lembah, dan yang lainnya menemukan tempat duduk juga. Putri Zuer berkata, ketika cahaya surga muncul, tiba-tiba akan bersinar di langit, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul. Jadi jika belum muncul pada jam 12 malam, maka jangan, tidak menunggu. Pada saat ini, di atas batu tertentu di Paradise Valley, kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Mosing sebenarnya menyebut dirinya saudara bagi Omi. Bahkan jika kita memanggilnya saudara, jadi apa? Tapi itu tidak seperti saudara Mo Xing benar-benar memiliki cinta persaudaraan dengan Omi karena bakatnya yang tinggi. Benar, jadi, kapan kamu akan membunuhnya? Tanya Zhang Guni. Jangan khawatir, mari kita tunggu sampai Heaven Slide selesai dulu, karena kita bertekad untuk membunuhnya, kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Meskipun Omi baru mencapai bakat jenius khusus dalam mesmerisme, seharusnya tidak dianggap enteng, ada banyak pemikat kuat di dunia saat ini. Ya, kakek, jika Omi dibiarkan tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi Master Ekstasi 15 perdana di masa depan, dan pada saat itu, akan sulit untuk dihadapi. Ya, meskipun Master Jiwa Tersihir kelas 15 belum tentu bisa mengalahkanku, ada risiko besar. Baiklah, mari kita lupakan Omi untuk saat ini. Mari persiapkan diri kita, lebih memahami, dan mencoba untuk bisa menerobos sebuah alam di bawah mandi cahaya surgawi. Pada siang hari, awan tiba-tiba melayang di langit dan kemudian awan itu menembakkan lampu merah. Lampu merah kebetulan bersinar di Paradise Valley, dan tidak ada tempat lain selain Paradise Valley yang bisa diterangi. Pada saat ini, kegembiraan besar muncul di wajah Omi. Wow, kemauan bela diri yang kuat. Omi tiba-tiba seperti seorang pecandu alkohol yang menerobos dan jatuh ke lautan anggur. Kemauan bela diri yang sangat kuat. Jika kita berbicara dalam istilah ilmiah, maka cahaya itu tersebar dengan banyak faktor yang terfragmentasi. Dari seni bela diri, 908. Omi dengan panik memahami faktor-faktor bela diri yang tersebar dalam cahaya. Setiap faktor adalah pemahaman tentang Dao bela diri. Pemahaman bahwa setiap praktisi seni bela diri biasanya perlu memiliki pencerahan dalam latihan terus-menerus untuk mendapatkan. Tetapi sekarang, itu ditempatkan di depan mata Anda untuk mengalami. Omi sangat beruntung bisa datang ke lembah surgawi ini. Mungkin, cahaya lembah surgawi ini benar-benar kebocoran Tuhan. 10 menit kemudian, Omi telah menembus ke tingkat kedua dari tahap akhir alam persatuan. Yai, menerobos ke lapisan kedua. Cahaya surga terus jangan padam begitu cepat. Lanjutkan Tidak, saya mendengar dari Putri Zuer bahwa waktu kemunculan cahaya surgawi adalah konstan, hanya muncul sekitar 2 jam setiap tahun. 2 jam, sayangnya, itu terlalu singkat, kalau saja itu bisa muncul selama sehari. Bagaimana saya bisa terganggu dari memikirkan hal ini? Saya harus dengan sepenuh hati memahaminya dan tidak membuang waktu sedetik pun. Omi segera memasuki keadaan dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dia baru saja menembus dunia dalam 10 menit, orang pertama di antara ribuan orang di sana, dan satu-satunya sejauh ini. Pada saat itu, tidak jauh, seorang menteri dekat di samping Go Master berkata, Yang mulia, lihatlah Omi. Go Master memandang Omi dan merasa ngeri. Ki Omi telah meningkat, dia hanya menembus dunia dalam 10 menit. Ya Tuhan, ini luar biasa, bagaimana ini mungkin? Yang mulia, Omi layak menjadi seseorang yang telah mencapai bakat luar biasa. Omi telah menembus ranah ketika semua orang belum membuat kemajuan. Anda tahu, Omi sudah berada di ranah kesatuan, dan terobosan ranah kesatuan jelas lebih sulit. Ini benar-benar jenius. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang bersaing untuk setiap detik, dan beberapa bahkan berkeringat dengan cemas.
Namun, semakin banyak orang yang terlihat cemas, itu berarti semakin kacau hati mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa menerobos? Sebaliknya, mereka yang tampak seperti lupa waktu berkembang pesat. Setengah jam lagi berlalu, dan Omi menerobos sekali lagi, menjadi tingkat ketiga dari alam persatuan yang terlambat. Apalagi terobosan kedua Omi masih yang pertama di ruangan itu, dan tidak ada orang lain yang menerobos selain Omi. Tidak ada satu orang, dan dia adalah Xiao Meng. Itu benar, Xiao Meng juga menerobos ranah pertama ketika Omi menerobos ranah kedua. Dan yang lainnya, masih belum. Omi lupa waktu, lupa tempat, lupa segalanya, dan memasuki keadaan dengan sepenuh hati. Hanya dalam 40 menit Omi telah menembus dua alam. Kakak Mosing telah mengamati Omi dan merasa ngeri ketika dia melihat bahwa Omi telah menerobos lagi. Sayangnya, Omi akan menjadi orang pertama yang menembus tiga alam berturut-turut dalam lebih dari satu dekade, tetapi saya tidak berharap bahwa itu akan menjadi orang asing. Go Master menoleh ke cucunya, tetapi sayangnya, Putri Zuer belum menerobos. Dalam sekejap mata, 20 menit lagi telah berlalu. Sejauh ini, 1 jam telah berlalu, dan masih ada separuh waktu tersisa sampai akhir cahaya surga. Pada saat ini, momentum di tubuh Omi tiba-tiba melonjak lagi. Wow, yang mulia, Ki Omi telah meningkat lagi. Go Master berkata tidak percaya, menghancurkan tiga alam berturut-turut. Omi, dalam 1 jam Omi, namanya dapat diukir di dinding batu dari ratusan orang itu. Selama ribuan tahun, hanya sekitar 100 orang yang telah bisa mengukir nama mereka di dinding batu ini. Omi, anehnya, adalah salah satunya. Alam Omi telah mencapai puncak akhir alam persatuan. Dia telah memecahkan tiga alam berturut-turut dari tingkat pertama alam persatuan akhir dan bergegas ke puncak alam persatuan akhir, yang berarti bahwa Omi sudah setengah jalan menuju penyelesaian persatuan dunia. Ayo, pikir Omi dalam hati. Dengan 1 jam tersisa, Omi bersumpah untuk sepenuhnya melangkah ke Unity Realm Complete. Begitu dia melangkah ke Unity Realm Perfection, itu berarti bahwa Omi telah secara resmi melangkah ke jajaran seluruh dunia, pembangkit tenaga listrik teratas meskipun hanya yang terlemah dari yang teratas. Jajaran pembangkit tenaga listrik top dunia, saya khawatir tidak ada orang kedua di seluruh dunia yang bisa mencapai level ini pada usia 21 tahun. Segera, 1,5 jam berlalu. Selain Omi yang telah menembus 3 alam, yang lain, Xiao Meng telah menembus 2 alam, Putri Zuer telah menembus 1 alam, Wei Sakura telah menembus 1 alam, dan seorang pemuda dari Kekaisaran Gomora telah menerobos 1 alam, dan sisanya, secara mengejutkan, tidak ada satu orang pun yang berhasil menembusnya. Bagi banyak orang, menerobos satu sangat sulit. Waktu, dalam sekejap mata, hampir melewati 2 jam. Banyak orang sudah menyerah dan mulai membuka mata untuk melihat orang lain. Omi masih mencoba untuk memahami. Omi hanya memiliki satu keyakinan dalam dirinya. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah ke kesempurnaan alam persatuan dalam satu gerakan. Tepat pada saat ini, cahaya surga berangsur-angsur memudar. Omi sendiri juga merasakannya. Sudah hampir sampai. 1 langkah terlalu dekat. Omi agak cemas di dalam. Jangan menghilang begitu cepat. Jangan menghilang begitu cepat. Aku hanya selangkah lagi. Tapi, langkah apa yang hilang? Mengapa kamu tidak bisa merasakan apa-apa tiba-tiba? Saya jelas merasa itu hanya 1 langkah lagi. Jadi mengapa saya tidak tahu langkah mana itu? Cahaya surga semakin redup. Tidak, aku harus menembus 4 alam. Namaku, untuk diukir di dinding batu yang hanya memiliki 1 nama itu. Aku harus menembus 4 alam berturut-turut. Ah! Omi berteriak karena Omi merasa tidak ada cara baginya untuk menembus kesempurnaan alam persatuan. Namun, yang tidak Omi harapkan adalah setelah Omi berteriak, sebuah pesan langsung masuk ke jiwa Omi, dan Omi sepertinya merasakan sesuatu lagi. Tidak, aku bisa melakukannya. Omi menyadari sekali lagi, meski hanya tersisa beberapa menit terakhir. Namun, Omi tetap menenangkan pikirannya. Tepat di detik terakhir ketika cahaya benar-benar redup, Omi membuka matanya sambil tertawa. Hahaha, hahaha, hahaha. Omi tertawa ketika dia akhirnya memecahkan 4 alam berturut-turut di titik terakhir, menyerang kesempurnaan alam persatuan. Saat ini, alam Omi adalah tingkat pertama dari penyelesaian alam persatuan, 4 alam utuh. Dan seluruh penonton, mata tertuju pada Omi. Saudara Mosing adalah orang pertama yang terbang ke sisi Omi dan berkata dengan penuh semangat, Omi, selamat, Anda telah mematahkan 4 alam berturut-turut. Selamat telah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik top dunia. Wow. Ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar kata-kata Go Master, mereka berteriak dengan wow dan memandang Omi dengan tidak percaya. Dalam legenda, selama ribuan tahun, hanya ada 1 orang yang telah memecahkan 4 alam berturut-turut, tetapi hari ini, mereka melihatnya dalam kenyataan. Pada saat ini, Zhang Guoni, ayah, dan kakeknya, semua memandang Omi dengan bingung. Zhang Guowei berkata, bukankah Omi jenius dalam seni pesona? Mengapa mematahkan 4 alam berturut-turut? Kakek, sepertinya kita salah. Omi juga jenius khusus dalam seni bela diri. Ah, Zhang Guowu gemetar. 909. Go Master berkata, Omi, namamu akan diabadikan selamanya di dinding batu Paradise Valley. Setelah mengatakan itu, Go Master langsung mengukir nama Omi sendiri di dinding batu, dan di dinding batu itu, hanya ada 2 nama, dan nama Omi adalah salah satunya. Nama yang telah sendiri selama 2000 tahun akhirnya tidak lagi sendirian, dan akhirnya memiliki seseorang untuk menemaninya. Oh, Omi hanya tersenyum tipis. Sekelompok teman Omi dari kelompok tentara bayaran segera melonjak dan memeluk Omi dengan penuh semangat. Mereka semua memandang Omi dan memujanya. Omi berkata, baiklah, tidak ada yang perlu dibanggakan. Kakak Omi, kamu telah menghancurkan 4 alam berturut-turut, itu bukan apa-apa. Omi berkata, menghancurkan 4 alam berturut-turut bukanlah apa-apa, itu hanya berarti bahwa informasi pemahaman seni bela diri yang disebarkan oleh cahaya surga sangat dekat dengan seni bela diri yang saya latih dan cocok untuk saya, jika tidak.
Saudara Omi, kamu terlalu tenang. Jika itu aku akan menjadi gila. Hanya 2 orang yang mampu melakukannya dalam ribuan tahun kata Putri Zuer. Omi berkata, kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada senior yang memecahkan 4 alam berturut-turut 2000 tahun yang lalu, apakah dia akhirnya melampaui alam persatuan? Bahkan Go Master tercengang oleh pertanyaan Omi. Go Master berkata, tidak, orang yang telah memecahkan 4 alam berturut-turut selama 2000 tahun belum melampaui alam kesatuan pada akhirnya. Omi, di dunia kita, tidak ada yang melampaui alam kesatuan sejak zaman kuno karena terlalu sulit. Hahaha, jadi, memecahkan 4 alam berturut-turut bukanlah hal yang bisa dibanggakan, jadi jangan menyembah seperti apa, sebarkan. Baiklah, semua orang disiram dengan sepanci air dingin oleh Omi, dan tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Jika itu harus diukur dengan melampaui alam kesatuan, itu benar-benar tidak berarti apa-apa, jenius apapun dalam hal ini. Dunia tidak menghitung apa-apa. Tujuan Omi adalah untuk melampaui alam persatuan. Selain itu, jalan Dao bela diri jauh dari begitu pendek. Setelah alam persatuan, setelah alam master sekte, ada domain bela diri yang lebih tinggi dan lebih kuat, dan jalur bela diri yang sebenarnya. Dao baru saja dimulai. Omi mengarahkan pandangannya ke Zhang Guohou. Omi segera terbang ke sisi Zhang Guohou. Zhang Guohou, sekarang setelah cahaya surga berakhir, kamu bisa melakukannya. Zhang Guohou mendengus. Omi berkata dengan tegas, jika kamu tidak membunuhku, aku akan datang untukmu di lain hari. Kamu, Zhang Guowei sangat marah. Zhang Guoni sibuk dengan kemarahan dan berkata, Omi, kamu jahat adalah seorang jenius khusus dalam mesmerisme. Mengapa kamu sekarang menjadi seorang seniman bela diri? Zhang Guoni, kapan aku mengatakan bahwa aku hanya pandai mesmerisme, tidak bisakah aku menjadi jenius ganda? Zhang Guoni, sekarang aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Janji saja satu syarat dan aku bisa menyelamatkan keluargamu. Dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhang Guoni, yang harus kamu lakukan adalah bunuh diri di depanku dan aku tidak akan bermusuhan dengan keluargamu. Jika tidak, aku pasti tidak akan berhenti. Jangan pergi terlalu jauh, Omi, kamu terlalu banyak menindas orang. Kakek, bunuh Omi dengan cepat. Zhang Guoni meraung. Pada saat itu, Kaisar datang dan bertanya, apa yang terjadi? Saudara Tang, mengapa Anda menyimpan dendam terhadap mereka? Omi berkata, semua ini. Itu harus dimulai dengan Zhang Guoni datang untuk membunuhku. Omi hanya memberitahu Go Masing apa yang terjadi. Go Master menatap Zhang Guoni dan berkata, Zhang Guoni, kamu benar-benar datang. Omi bahkan ingin berteman denganku, dan kamu sangat buta. Tubuh Zhang Guoni bergetar, dan dia sibuk berkata, Yang Mulia, tolong Yang Mulia, saya mohon Yang Mulia, saya pikir Omi hanya seorang jenius dalam mesmerisme, saya tidak tahu bahwa dia juga dalam seni bela diri, jika tidak, saya pasti tidak akan begitu. Go Master memandang Zhang Guohou dan bertanya, Zhang Guohou, Anda adalah salah satu dari kerajaan Gomaya kami, salah satu dari 9 kesempurnaan besar alam persatuan, apakah Anda juga tidak menyadari bakat Omi dalam seni bela diri? Zhang Guohou sekarang pucat dan menganggukkan kepalanya, kembali ke yang berdaulat. Saya memang tidak tahu. Saya pikir Omi hanya jenius dalam mesmerisme, meskipun dia adalah seorang jenius khusus tetapi mesmerisme terbatas. Go Master berkata kepada Omi, Saudara Tang, Zhang Guohou adalah salah satu kekaisaran Gomaya kami, salah satu dari 9 yang terkuat di alam persatuan, dan cucunya, Zhang Guoni, sejauh ini adalah yang paling jenius dari generasi muda, bagaimana dengan saya? Jadilah pembawa damai, ayo berdamai, bagaimanapun juga, lebih baik menyelesaikan daripada menutup keluhan. Omi menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Sovereign, awalnya aku memang ingin membiarkannya seperti ini. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu bahwa Zhang Guoni terlalu sombong dan bahkan mencoba untuk menahanku. Untuk orang seperti itu, bahkan jika itu terjadi, menyinggung orang terkuat di alam persatuan, aku akan membunuhnya. Aku sekarang bisa berhenti menyimpan dendam terhadap keluarga Zhang Guohou. Tapi hanya ada satu syarat, Zhang Guoni bunuh diri. Tubuh Zhang Guohou dan yang lainnya gemetar hebat. Ketika Go Master melihat tekad di mata Omi, dia tidak lagi membujuk mereka. Dia telah melakukan yang terbaik untuk bermurah hati kepada keluarga Zhang Guohou. Go Master berkata kepada Zhang Guohou, kamu memang terlalu buta, aku tidak bisa membantumu lagi, kamu bisa melihatnya sendiri. Napas Zhang Guohou bergetar saat dia melihat Omi dan berkata, Omi, kamu memang jenius, suamiku mengagumimu. Bagaimanapun, kamu belum melangkah ke alam persatuan kesempurnaan besar, aku akan bertanya sekali lagi, bisakah kita membiarkan masalah ini pergi? Omi mencibir, Zhang Guohou, aku sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, tapi sayangnya, kamulah yang tidak mau melepaskanku, dan sekarang, kamu bahkan berdoa agar aku melupakannya, apakah kamu pikir aku itu murah? Zhang Guo, tunggu. Sekarang saatnya aku memberimu kesempatan. Jika Zhang Guoni memilih untuk bunuh diri, maka aku tidak akan menyimpan dendam terhadap keluargamu, atau yang lain. Atau apa lagi? Kamu belum melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan, dan meskipun kamu jenius, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar denganku sekarang. Hahaha, Zhang Guo, tunggu. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Wajah Omi dingin. Omi sudah memutuskan untuk membunuh Zhang Guohou dan Zhang Guoni dengan risiko membuang serangga kaisar. Ayah Zhang Guoni sibuk berkata, Omi, anakku adalah generasi muda dari kekaisaran Gomora, jenius pertama, prestasi masa depannya kemungkinan akan melampaui ayahku, mengapa kamu ingin dia mati? Omi berkata, seorang pelaku kematian, saya tidak punya alasan untuk menyelamatkan hidupnya satu demi satu, saya memberi Anda 3 menit untuk memikirkannya. Omi juga tidak ingin menyia-nyiakan Kaisar Cacing, jadi dia masih memberi mereka 3 menit untuk mempertimbangkan, jika Zhang Guoni memilih untuk bunuh diri.
Go Master berkata, Zhang Guohou, seperti yang terjadi sekarang, biarkan Omi melakukan apa yang diinginkannya, mengapa memperburuk keadaan? Zhang Guohou menggertakkan giginya dan berkata, Yang Mulia, Omi ingin cucu saya mati ah, jika itu adalah cucu Anda Putri Zuer, apakah Anda setuju? Go Master membeku dan berhenti berbicara. 910. Zhang Guohou berkata dengan tegas, Omi, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan keinginanmu, karena kamu telah memilih untuk meneriakiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Omi tidak ingin bertele-tele lagi, kematian adalah hasil terbaik untuk sampah semacam ini. Omi langsung meluncurkan darah kehidupan tersembunyi, meskipun sangat disayangkan bahwa Omi harus menyia-nyiakan Kaisar Serangga, tetapi ketika seseorang berjuang untuk satu nafas, Sang Buddha berjuang untuk satu dupa, Omi lebih suka menyia-nyiakan Serangga Kaisar daripada menahan nafas ini. Sebuah momentum kuat keluar dari tubuh Omi, dan wajah Go Master yang berdiri di sampingnya berubah drastis, seolah-olah kekuatannya telah meningkat begitu banyak pada saat ini sehingga hampir bisa menyamainya, yaitu, kekuatan Omi mencapai puncaknya. Tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan setelah menampilkan versi tiruan dari Life Blood Hidden. Swoosh! Omi tiba-tiba menyerupai angin tak kasat mata, dengan cepat menembak ke arah Zhang Guoxiang, lalu, melewati tubuh Zhang Guoxiang. Zhang Guolou tidak dapat bereaksi sama sekali saat tubuh Omi muncul di belakang punggung Zhang Guolou. Omi berbalik dan menamparkan telapak tangannya di atas kepala Zhang Guohou, sepertinya menamparkan Zhang Guohou, tetapi sebenarnya menyedot energi mentalnya. Beberapa detik kemudian, Zhang Guohou langsung roboh. Kakek, ayah, Zhang Guoni dan ayah Zhang Guoni bergegas menuju Zhang Guohou yang telah jatuh ke tanah. Go Master menatap Omi dengan wajah tidak percaya. Omi mengambil napas dalam-dalam dan segera memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa meridiannya tidak hancur, tetapi banyak retakan muncul. Sepertinya kekuatan Omi sendiri meningkat, ditambah dia telah mengambil Kaisar Serangga sebelumnya, efek dari dua alasan, sehingga tidak hancur, hanya banyak retakan yang muncul. Kakek, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Guoni berteriak tidak percaya melihat kakek telah dibunuh oleh Omi. Omi berkata, Zhang Guoni, awalnya Zhang Guohou tidak perlu mati, itu semua karena cucumu yang tidak layak. Omi, aku belum selesai denganmu. Hanya karena kamu pantas mendapatkannya, Zhang Guoni, aku menyelamatkanmu 2 kali, tapi sayangnya, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sungguh pria yang menentang kematian, sekarang pergilah menemani kakekmu. Zhang Guoni tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Omi menggunakan serangan yang memukau dan membuat otak Zhang Guoni mati dalam waktu singkat. Omi memandang ayah Zhang Guoni dan berkata, selama kamu memberitahuku untuk menyelamatkan hidupmu, aku akan menyelamatkanmu. Faktanya, Omi sekarang tidak mampu membunuh ayah Zhang Guoni. Teknik memikat Omi tidak bisa menghadapi ayah Zhang Guoni, dan seni bela diri, karena retakan di meridiannya, juga tidak bisa mengatasinya. Hanya saja Zhang ayah Guoni ketakutan dan tidak menyadarinya. Ayah Zhang Guoni berlutut dan berkata, tolong selamatkan hidupku. Baiklah, aku akan menyelamatkan hidupmu, pergi. Terima kasih karena tidak membunuhku. Omi berbalik dan berjalan pergi, menghela nafas, tidak satu pun dari mereka harus mati pada awalnya. Mereka telah melakukan semuanya sendiri, siapa yang harus disalahkan? Saudara Mosing berkata, Saudara Tang, apa yang terjadi? Mengapa momentum Anda tiba-tiba melonjak sekarang karena Anda mampu menyamai level saya dan membunuh Zhang Guo Tunggu dalam satu gerakan? Omi tercengang, momentumnya sama dengan milikmu. Ya, bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkanmu dengan momentum yang baru saja kamu miliki. Tidak, merasa sedikit kecewa Omi mengira dia baru saja mengeluarkan Life Blood Hidden. Dia mampu mencapai puncak kesempurnaan agung Unity Realm bagaimanapun caranya, tapi dia sebenarnya setara dengan Go Masing. Brother Mosing hanya level ketiga dari Unity Realm Grand Perfection A, meskipun level ketiga dan puncak, hanya selangkah. Tetapi langkah sebenarnya adalah perbedaan yang terlalu besar. Semakin lama ranah bela diri, semakin besar kesenjangan antara setiap level. Kakak Tang, apakah kamu minum obat yang membuat kekuatanmu melambung? Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah seni bela diri yang saya gunakan untuk melukai diri sendiri untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saya menggunakannya sekali sebelumnya ketika saya berada di tengah-tengah alam persatuan dan saya juga membunuh seseorang pada awalnya. Tingkat kesempurnaan besar alam persatuan. Seni bela diri ini tidak meroket ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi karena kekuatan saya sendiri meningkat, tetapi dapat mengurangi kerusakan yang saya lakukan. Terakhir kali saya melakukan seni bela diri ini, meridian saya hancur. Tapi kali ini, karena kekuatanku yang meningkat, mereka tidak pecah, hanya retakan yang muncul. Ah, meridiannya hancur. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memperbaikinya? Oh, Yang Mulia, itu karena saya memiliki harta karun. Dan sejujurnya, saya baru saja akan memberi Anda satu. Omi berhenti mengomel, mengeluarkan botol yang sudah dia siapkan, menyerahkannya kepada Go Master, dan berkata, botol ini terlihat kosong, tetapi sebenarnya ada cacing di dalamnya. Cacing itu tidak terlihat, ambil kembali dan ambil segera. Hati-hati jangan sampai cacing itu lolos, atau Anda tidak akan bisa menemukannya. Ah, apa fungsinya? Mengambil cacing ini dapat meningkatkan umur Anda selama beberapa dekade, tetapi tentu saja, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang menstabilkan dan memperbaiki meridian Anda. Terima kasih, terima kasih. Go Master bersemangat. Go Masing tidak tahu bahwa Omi telah menangkapnya dari kota bawah tanah, dan Omi sengaja mencegahnya mengetahui bahwa itu ditangkap dari kota bawah tanah. Tetapi tentu saja, tidak ada yang tahu apakah Putri Zuer akan mengatakannya nanti. Omi berkata, baiklah, Yang Mulia, senang bertemu dengan Anda. Kami juga harus pergi. Kami menikmati perjalanan ke kerajaan bintang Gomor ini. Terima kasih atas keramahan Anda. Omi, kalian pergi sekarang. Ya, sudah di sini untuk waktu yang singkat.
Omi melihat ke Xiao Meng dan tersenyum pada Xiao Meng, yang akan senang. Sekitar 1 menit kemudian, sebuah kapal terbang muncul dari langit dan berhenti di tengah Paradise Valley. Banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Go Master bertanya, ini kapal terbang. Ya, wow, kapal terbang. Banyak dari pembangkit tenaga listrik top di dunia memiliki kapal terbang. Saya satu-satunya yang belum memilikinya. Saya akan mendapatkannya suatu hari nanti. Haha, ayo pergi kalau begitu. Lubang palka kapal terbang terbuka, dan Xiao Meng dan yang lainnya melompat ke dalam kapal. Putri Zuer memandang Omi dengan susah payah. Kakak Om. Omi berkata, Putri Zuer, terima kasih atas cintamu. Senang bertemu denganmu. Dan ketika kamu datang ke Kekaisaran Yan Huang di masa depan, kamu harus datang mencariku. Oh. Kakak Omi aku. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Sampai jumpa. Go Master menatap cucunya dan menghela nafas. Omi melompat ke kapal terbang dan berdiri di pintu kabin, melambai ke Putri Zuer dan Owo Sang dan Go Master di bawah. Bang, pintu palka kapal terbang tertutup. Hati Putri Zuer kosong dan berteriak, Saudara Omi aku mencintaimu. Kecepatan kapal terbang itu sangat cepat sehingga Putri Zuer baru saja selesai berteriak, dan kapal terbang itu sudah menghilang di langit yang jauh. Bersambung.